Ya, oke, selamat sore Pak Bima, apa kabar hari ini? Baik, sore Vian, apa kabar? Gimana di Manado Oke, kabarnya? di Manado juga baik-baik. Tim juga saat ini sedang berlatih untuk mempersiapkan tim, Oke, persiapkan juga semuanya di sini manajemen ya, untuk nanti ya, kita akan segera berjuang di grup D ya, Liga 2 musim ya. 2020. Oke, dan sore hari ini Pak, kita mungkin akan sedikit ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang Sulut United. Mungkin dengan talk show atau perbincangan kita di sore hari ini mungkin bisa menjawab banyak pertanyaan dari supporter ataupun masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya terkait atau apa sih Sulut United ini, dan Hmm. saat ini mungkin yang pengen nonton juga bahwa saat ini saya sedang berbicara dengan Pak Bima Sinungdakdo yang juga CEO Sulut United yang akan bersama-sama dengan kita untuk membahas tentang Sulut United dengan topik kira-kira arah dan tujuan Sulut United di masa yang akan datang. Nah, mungkin bisa kita lanjut aja Pak dengan pertanyaan yang pertama. Nih Pak, Silakan Vian, ya silakan Vian. Pak, bisakah Bapak jelaskan sedikit Pak tentang mungkin awal mula lahirnya klub Sulut United ini? Oke, mungkin saya harus balik ke tahun lalu ya, Ya, 2019. Memang klub ini klub yang relatif masih muda, masih bayi lah ya kalau boleh iya, dibilang. Baru mungkin setahun setengah, belum ada setahun setengah. iya, Jadi mungkin awalnya historicalnya itu dimulai di bulan Mei 2019 kalau saya tidak salah itu ada sekelompok pengusaha atau investor lah yang sebenarnya punya perhatian terhadap sepak bola nasional. oke, Uh, itu uh, ingin ingin ikut partisipasi lah sebenarnya dalam sepak bola nasional kita. Nah, mungkin kita semua juga sudah aware ya pada saat itu yang diputuskan adalah kita melakukan akuisisi terhadap suatu klub yang berpartisipasi di Liga 2, yaitu Bogor FC pada saat itu. iya, Bogor FC, memang setelah itu kita pindahkan home base-nya di, di Manado, Sulawesi Utara. Mungkin pertanyaannya selanjutnya, kenapa Manado, kenapa Sulawesi iya Utara gitu betul. ya? Ya itu ini merupakan sesuatu yang kita sudah pertimbangkan secara cukup matang ya, karena mengingat Manado atau Sulawesi Utara ini mempunyai uh, historical value juga di persepak bolaan Indonesia. Gitu. Kalau Ya, kita lihat di balik di tahun 90-an dan iya, 2000-an atau bahkan mungkin sebelumnya, itu banyak tim-tim besar lahir di Sulawesi Manado, Utara, Sulawesi iya, Utara. Kalau kita lihat mungkin Persma Manado, Persmin iya, Minahasa itu sampai di level tertinggi persepak bolaan Indonesia gitu ya. Artinya betul. kalau nggak salah Persmin sempat masuk ke final ya Vian ya untuk Ke Liga semifinal, semifinal. semifinal di Iya, 2006 kalau nggak salah ya. iya Ya. betul. Jadi nilai historisnya juga luar biasa. Nah, di Hmm. samping itu juga banyak sekali pemain tim nasional yang hadir dari Sulawesi Utara. Yang nggak bisa saya sebut satu-satu, mungkin diantaranya kita bisa bilang Francis Wawengkang, Firman Utina, mungkin Ya. Coach Jandri Pito yang sekarang Iya, yang bergabung ada di di staff Sulut United. pelatihan kita juga, gitu. Itu juga merupakan pemain-pemain nasional yang berasal dari Sulawesi Utara. Jadi Ya. singkat cerita itu historicalnya di sekitar bulan Mei itu awal-awal idenya. Memang itu singkat sekali persiapan Iya. ide di awal Mei. Hmm. Sementara liga itu dimulai di akhir Juni. Iya Ini baru betul. ide ya, kita belum ngomong persiapan gitu. Jadi setelah ide itu ada, kita mulai masuk ke persiapan pada saat itu. Mulai pembentukan tim, kita juga kulon lah menghadap ke Bapak Gubernur pada saat itu, Pak Oli, Ya. untuk menyampaikan ide ini gitu. Dan tentunya pada saat itu Pak Oli sih antusias sekali, artinya menyambut secara positif kehadiran kembalilah sepak bola di Sulawesi Utara di ajang profesional lah ya, Iya Liga 1 betul. atau Liga 2 sepak bola Indonesia. Dan kita juga tahu kerinduan masyarakat Sulawesi Utara akan sepak bola ini sudah Sudah lama ya Pak. amat sangat ya, Iya sudah cukup lama gitu, mungkin udah rindu. ya rindu sekali, dan kita menyadari potensinya gitu. Jadi Iya.
ya pasti kita pasti melihat potensinya daerah Sulawesi Utara ini untuk dikembangkan sepak bolanya. Jadi singkat cerita begitu, gubernur menyambut. Kita juga dibantu sekali pada saat itu persiapannya oleh gubernur, termasuk persiapan fasilitas. Pada saat itu stadion juga kita kebut untuk siap dan memenuhi syarat untuk tanding di Liga 2. Jadi itu persiapan fasilitas, persiapan tim juga waktu itu kita kebut, kita seleksi pemain. Ya memang pada saat itu agak terbatas ya pemainnya karena pada saat itu liga sudah hampir mulai gitu. Jadi memang persiapannya kalau nggak salah hanya 2 minggu pada saat sebelum liga dimulai latihan betul. Jadi di Juni kita persiapan tim dimulai, di akhir Juni sudah Liga 2 mulai. Jadi singkat cerita begitulah kira-kira historikalnya. Ya, dan waktu itu juga langsung launching ya. Launching, kemudian betul. Launchingnya juga udah tanding 2 pertandingan away waktu itu. Di away, ya betul, pada tanding home. Betul. Lawan Madura sama lawan Tuban waktu itu. Away-nya ya, kemudian home lawan Mitra ya. Home lawan Mitra sesudah launching waktu itu. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari semua rekan-rekan supporter, teman-teman pecinta sepak bola di Sulawesi Utara tentang awal mula nih Sulut United berdirinya klub profesional Sulut United ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bima tadi. Dan lanjut lagi Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk nama Sulut United sendiri nih, banyak kan yang bertanya nih kenapa dipakai nama Sulut United sementara ada banyak klub juga itu biasanya menggunakan nama kota, tapi sedikit mungkin di Indonesia menggunakan nama satu provinsi. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Mengapa memilih nama Sulut United? Ya, memang terus terang ide menggunakan nama kota itu sempat muncul juga di awal ya. Jadi apalah Manado City, Manado United itu sudah muncul dulu. Cuman kenapa akhirnya muncul Sulut United? Ya karena yang kita mau ini kita mendapatkan dukungan tidak hanya dari masyarakat Manado, tapi juga keseluruhan masyarakat Sulawesi Utara yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota madya. Jadi bukan hanya Manado aja gitu ya. Jadi background-nya kenapa Sulawesi Utara seperti itu. Ya kalau United sendiri mungkin United adalah nama common name lah yang biasa digunakan oleh sebuah klub sepak bola. Jadi cukup mudah untuk diingat. Jadi Sulut United cukup mudah diingat dan artinya pun United kan bersatu ya berarti ya. Jadi kurang lebih Sulut United itu aslinya ya Sulawesi Utara bersatu kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kurang lebih background pemilihan namanya seperti itu. Oke, mungkin juga bisa menyatukan dari 11 kabupaten, 4 kota yang ada di Sulawesi Utara bersatu di klub Sulut United ini mendukung klub ini ya Pak untuk bisa semakin mengharumkan nama Sulawesi Utara mungkin di ajang sepak bola nasional. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Ada juga yang bertanya nih Pak. Ini melihat persiapan Sulut United saat ini nih Pak, terlihat manajemen itu sangat serius mempersiapkan tim yang ada. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong persiapkan tim dengan matang, berarti ada satu target yang mungkin ditetapkan oleh manajemen, target yang jangka pendek istilahnya yang terdekat ini kira-kira targetnya Sulut United itu seperti apa Pak? Ya ini pasti akan jadi pertanyaan semua orang ya akan seperti apa sih Sulut United ini mau dibawa? Oke, jangka pendeknya dulu akan seperti apa? Ya, jangka pendeknya seperti apa Pak? Ya. Jadi memang kita mempersiapkan tim ini secara amat sangat serius. Mungkin kalau boleh ditarik balik, kita memulai persiapan tim itu sebenarnya di pertandingan terakhir Liga 2 tahun 2019. Jadi saya ingat sekali waktu itu kalau nggak salah di akhir Oktober ya, Vian ya. Akhir Oktober 2019. Pertengahan Oktober 2019. Manajemen dan head coach Coach Ricky Nelson pada saat itu sudah duduk. Itu malamnya tuh kita bertanding. Sorenya kita malamnya udah duduk bareng. Kita diskusi mengenai akan seperti apa tim kita di tahun 2020. Itu saya ngomong historikalnya dulu ya. Jadi memang amat sangat serius. Kita sudah diskusi kebutuhan tim seperti apa, pemain yang diinginkan seperti apa. Setelah itu kita langsung kerja. Kita langsung kerja membentuk tim pada saat itu. Jadi kita sudah mulai bicara dengan pemain-pemain, berarti pemain-pemain yang dipertahankan kita perpanjang kontraknya, kemudian pemain-pemain yang akan kita rekrut kita sudah mulai adakan pembicaraan gitu ya. Jadi
itu langsung kita bekerja, mungkin di awal November tuh kita sudah mulai bekerja gitu ya. Dan di sekitar di awal Januari tim sudah terbentuk pada saat itu. Tim sudah terbentuk, kita mulai persiapan TC. TC 2 bulan ya, waktu itu kan Liga 2 dimulai di Maret. Jadi sudah boleh dibilang sudah matang sekali persiapan. Pada saat itu target kita waktu itu formatnya masih ada 8 besar. Pada waktu itu target kita adalah minimum kita masuk 8 besar. Jadi pada saat itu begitu targetnya. Liga 2 dimulai, pertandingan pertama sudah kita jalankan away ke Biak, dan kita pada saat itu meraih 3 poin. Tapi sayangnya ya kita semua tahu pandemi corona ini menghentikan semuanya. Ya memang ya mau gimana lagi, itu sudah kejadian yang ada di seluruh dunia, dan semuanya juga berhenti berputar ya, seluruh kompetisi di seluruh dunia. Jadi memang itu force majeure, walaupun amat disayangkan, ya itu sudah kondisi yang kita nggak bisa tolak lagi ya, kita jalankan gitu. Akhirnya memang setelah itu tim kita bubarkan untuk sementara, dan baru berkumpul lagi itu setelah ada surat keputusan PSSI mengenai kelanjutan kompetisi. Jadi di bulan Agustus kita mulai lanjutkan persiapan kita kembali untuk menghadapi kompetisi Liga 2 tahun 2020. Itu persiapan sudah kita lakukan. Seperti sudah kita ketahui, kita sudah diundi untuk bertanding di babak penyisihan di grup D, yang orang-orang bilang ini grup neraka lah ya, grup keras ya. Ya memang keras lah ya, artinya ya mungkin memang jalan kita begini ya, artinya kalau ada pepatah sih yang mengatakan bahwa kalau pengemudi itu nyetir di jalan lurus, dia nggak bakal ahli. Jadi mungkin memang jalan kita untuk meningkatkan kualitas kita itu kita ditempatkan di grup yang cukup keras gitu ya. Tapi lagi saya tekankan ke tim supaya kita itu jangan fokus ke orang lain lah. Yang penting kita fokus ke persiapan kita sendiri gitu. Jadi tim lain terserah lah, tim lain mau mempersiapkan timnya seperti apa. Persiapan tim kita juga saya rasa sudah cukup matang gitu. Jadi ada beberapa adjustment juga di tim kita. Kita ada tambahan 2 pemain ya, Rival Astori dan Deddy Kusmawan untuk memperkuat ya komposisi tim. Tapi kita juga tidak mau merombak tim secara keseluruhan, mencoret 10 orang pemain, merekrut 10 lagi, itu kita juga nggak mau. Itu akan merusak suasana tim secara keseluruhan, kurang baik buat suasana tim. Jadi kita mau itu suasana tim tetap terjaga ya. Itu nomor 1. Jadi target kita mau tim ini kompetitif untuk menjadi yang terbaik di Liga 2. Pasti itu targetnya. Gitu. Pasti semua tim akan ingin untuk menjadi yang terbaik ya. Cuman ya usaha-usaha sudah kita lakukan secara maksimal menurut saya ya. Ya tinggal kita lihat nantilah di medan perang nanti ya. Jadi yang penting persiapan kita sudah kita lakukan secara maksimal untuk menjadi tim yang kompetitif untuk menjadi yang terbaik. Itu sih kalau bicara target Vian. Oke. Itu dari sisi prestasi ya Vian ya. Iya. Jadi mungkin kalau yang terbaik berarti yang lolos Liga 1 mungkin ya. Amin. Amin. Oke, lanjut lagi nih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya juga ada yang sering bertanya-tanya juga nih, karena kan sepak bola profesional saat ini di Indonesia lebih khusus kan, dulu mungkin orang mengenal zaman dulu Ligina, zaman Liga Super waktu itu kan mungkin dana untuk klub sepak bola biasanya bisa dari APBD ya, dari pemerintah. Nah sekarang kan sudah tidak bisa lagi menggunakan dana dari pemerintah untuk klub sepak bola profesional ya Pak. Nah untuk Sulut United sendiri nih Pak, untuk membangun Sulut United secara profesional dan modern nih Pak, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit nih. Kira-kira bagaimana Pak untuk klub Sulut United bisa mengelola keuangan klub itu? Jadi mungkin dari sumber dananya, pendapatan klubnya secara komersil dan secara bisnisnya seperti apa kira-kira Pak? Ya, betul. Mungkin ya seperti yang Vian tadi ya ungkapkan, memang sudah terjadi ya pergeseran lah bagaimana klub sepak bola itu dijalankan dari mungkin 20 tahun, 10 tahun yang lalu ke saat ini. Jadi memang betul kalau dulu
boleh dibilang tujuan sepak bola itu lebih banyak ke politik lah ya, politik dan hal-hal lain di luar sepak bola yang menurut saya dilakukan. Kalau sekarang mungkin kita sudah bisa lebih fokus ke sepak bolanya, ya berarti harus dikembangkan juga pengembangan sepak bola secara profesional, dan seperti Vian juga tahu, mungkin sepak bola itu sudah bergerak sebagai suatu industri, terutama di luar negeri ya. Kita lihat Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, itu sepak bola sudah bicara industri yang melibatkan uang di situ ratusan juta dolar, mungkin bukan ratusan tapi billion dollars. Artinya aspek komersial pasti akan diperhatikan. Nah, kalau kita lihat klub profesional itu memang ada beberapa sumber revenue, penghasilan lah ya. Sumber penghasilan. Yang pertama ya pasti kita untuk klub baru seperti kita ini, equity dari shareholders atau modal dari pemegang saham itu diperlukan. Itu yang pertama. Kemudian itu kita kembangkan aspek komersialnya. Kita dari sponsorship misalnya. Sponsorship itu salah satu penghasilan klub. Kemudian juga dari tiket pertandingan itu juga saya rasa sekelas klub MU pun dan Arsenal atau di klub Inggris, penghasilan tiket itu termasuk penghasilan yang memberikan kontribusi cukup besar di penghasilan klub, gitu, mungkin sekitar 40-50% gitu ya. Tiket revenue. Jadi sayangnya sekarang di tahun ini tidak ada penonton. Ya sama sekali tidak ada penonton, dan semua klub lah di seluruh dunia kehilangan penghasilan dari sini. Terus kemudian kalau di luar itu ada hak siar juga ya. Hak siar merupakan salah satu kontribusi revenue yang terbesar juga kalau di luar ya, di Liga Inggris terutama. Kalau di sini mungkin belum, karena hak siar itu melekatnya ke operator liga. Jadi PT LIB yang memegang hak siar. Memang kemudian LIB itu memberikan, kalau di sini istilahnya subsidi ya. Subsidi, betul. Subsidi kepada klub-klub peserta Liga 1 dan Liga 2 gitu. Nah, subsidi sendiri memang sifatnya masih sama rata ya. Jadi artinya semua klub Liga 2 akan menerima jumlah yang sama. Relatif sama lah ya. Kan semua klub Liga 1 akan menerima jumlah yang relatif sama. Walaupun kalau di luar itu ada variabelnya. Jadi akan sangat tergantung, misalnya hak siar ya, tergantung klub-klub yang memiliki, misalnya yang paling ditonton oleh orang banyak gitu, itu pasti akan mendapatkan kontribusi lebih dari jadi namanya kontribusi bukan subsidi ya. Jadi saya cenderung lebih suka ngomong kontribusi daripada subsidi ya, karena subsidi itu menurut saya sifatnya temporer. Jadi harusnya 5 tahun lagi bukan subsidi ngomongnya kita. Jadi tapi memang terus terang sekarang banyak klub di Indonesia yang masih amat sangat bergantung ke subsidi dari LIB ini. Nah, kemudian juga ada penghasilan lain seperti misalnya penjualan merchandise. Jadi memang kita juga sudah memulai untuk melakukan pembukaan merchandise atau di Manado di stadion itu sejak bulan September 2019 kalau nggak salah ya, Vian ya. Ya, itu kita sudah mulai. Yang ini sesuatu yang akan kita kembangkan terus ke depannya pasti. Ya, kemudian ya banyaklah penghasilan lain yang bisa didapatkan oleh klub nanti, yang bisa dikembangkan selanjutnya gitu ya. Itu dari sisi penghasilan klub. Ya, penghasilan klub ini nutupin nggak dari pengeluaran klub? Gitu kan. Kita tahu pengeluaran klub juga banyak gitu ya. Kalau dari mungkin komponen yang terbesar adalah salary. Salary ini salary pemain, pelatih, dan seluruh staff ya, seluruh staff. Itu adalah komponen terbesar karena mereka ini adalah pemain profesional, gitu. Yang nggak mungkin kita nggak bayar, ya kan? Jadi memang status mereka pemain profesional, yaitu kita hargai. Mereka hidup dari situ. Itu yang benar-benar harus kita sadari. Jadi mereka bukan hobi bermain bola ya. Memang mereka hobi, cuman mereka itu sudah menjadi profesi mereka. Jadi mereka punya tanggungan, dan ini harus kita penuhin salary gitu. Jadi
saya tekankan sekali memang ke tim, jangan sampailah kita kalau bisa menunggak pembayaran pemain, karena itu tempat mereka cari makan ya, tempat mereka cari makan. Jadi kita coba usahakan untuk selalu melakukan pembayaran salary ini secara tepat waktu. Ya selain salary, mungkin komponen-komponen yang besar lain, ya karena Indonesia ini lokasi geografisnya amat sangat luas ya, dan terpisah lautan di tengahnya itu, memang logistik dan transportasi jadi cost yang besar, terutama pada saat pertandingan away. Itu pesawat sekali yang berangkat mungkin 35 orang, 35 orang, itu udah berapa sekali trip gitu ya. Jadi memang dan hotel pun begitu gitu. Jadi saya rasa yang utama itu ya, kemudian pasti banyak hal lain lah seperti infrastruktur, seperti maintenance lapangan, itu pasti juga ada. Jadi terus terang untuk klub baru seperti kita, penghasilan yang kita dapatkan masih jauh dari untuk mengcover pengeluaran yang sudah kita keluarkan. Walaupun in the long run harapannya tidak begitu terus. Gitu. Jadi makanya kita harapkan support dari masyarakat Sulawesi Utara ini untuk mendukung kita. Itu sih, Bian. Sebagai gambaran aja. Oke, jadi itu gambaran udah sangat jelas sebenarnya, Pak. Jadi banyak yang bertanya-tanya nih, dari mana nih Sulut ini bisa membangun dan mengelola klub profesional. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan rinci tuh. Banyak hal ternyata yang bisa menjadi pendapatan klub untuk mengelola sebuah klub profesional itu. Nah, lanjut lagi nih Pak, nih dari sisi investasi nih Pak, kira-kira apa aja yang udah dilakukan atau diinvestasikan Sulut United saat ini, dan kemudian apa aja yang nanti akan diinvestasikan klub Sulut United ini di masa yang akan datang? Oke, investasi ya, karena mungkin ya karena ini klub sepak bola, pasti investasi terbesar kita adalah di tim sepak bolanya. Berarti kan ya. Investasi di tim sepak bola itu seperti apa? Ya untuk saat ini ya pasti di pemain dan pelatih. Gitu. Jadi kita sudah tekad kita untuk membentuk suatu tim yang baik dan kompetitif. Jadi rekrutmen dari pemain dan pelatih itu benar-benar kita artinya kita harus dengan kualitas yang baik, yang bisa berkompetisi. Jadi ya investment terbesar kita di situ untuk saat ini ya, untuk saat ini. Ya di samping itu mungkin juga ada investasi berupa sarana dan prasarana ya, seperti ya mungkin ya itu perawatan stadion. Kita juga sarana transportasi seperti bis atau mobil atau motor, itu juga sudah kita lakukan ya. Jadi kalau dilihat investasinya seperti itu. Kalau kedepannya sih saya harapkan akan ada lagi gitu yang ya banyak lah yang menjadi cita-cita sih banyak untuk pemenangan, cuman ya balik lagi kita harus sesuaikan juga dengan keadaan keuangan klub pada saat itu ya. Itu sih Pian. Udah menjawab belum? Udah sangat menjawab, betul Pak. Nah, dan mungkin juga investasi yang sudah dilakukan oleh Sulut United sudah bisa dilihat langsung oleh masyarakat ya, apalagi untuk masyarakat Sulawesi Utara sudah sering datang ke stadion udah bisa lihat ada bis pemain. Nah, stadion juga sering dirawat juga kan, Pak. Jadi kira-kira untuk yang sudah diinvestasikan klub Sulut United ini sudah bisa dilihat langsung lah, dan bisa dinilai juga oleh masyarakat Sulawesi Utara pada umumnya. Nah, lanjut lagi nih Pak, terkait apakah ada program nih Pak dari Sulut United untuk mengangkat potensi pemain usia dini yang ada di Sulawesi Utara? Mungkin akan membangun akademi sepak bola atau seperti apa kira-kira Pak? Terkait seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang investasi kepada pemain gitu Pak. Ya. Nah ini menarik sih menurut saya. Ini salah satu yang menjadi menurut saya visi dan misi kita ya. Artinya kehadiran Sulut United di Sulawesi Utara, kita harapkannya itu akan menjadi magnet ya. Artinya magnet untuk pertumbuhan dan perkembangan sepak bola di Sulawesi Utara. Jadi kita nggak mau nih Sulut United-nya aja yang maju, tapi bolanya Sulawesi Utara begitu-begitu aja. Nggak ada pemain nasional yang hadir dari Sulawesi Utara. Gitu. Itu kita sesuatu yang kita tidak inginkan gitu. Artinya memang sudah menjadi cita-cita kita untuk
untuk menghadirkan menjadikan pemain-pemain handal yang berasal dari Sulawesi Utara juga. Ya tentunya hal itu akan terjadi kalau memang ada sekolah sepak bola atau akademi sepak bola yang dibina oleh pelatih-pelatih berkualitas dengan program yang jelas untuk membina pemain tersebut. Jadi itu kita sadari betul dan itu sudah menjadi tekad kita lah untuk mewujudkan itu. Ya kita harapkan nanti di 2021 ya kita usahakan lah untuk mulai mewujudkan kehadiran Akademi Sepak Bola Sulut United di Sulawesi Utara. Oke. Itu sih ya. Nah, itu jawaban dari CEO klub Sulut United bahwa akan segera ada Akademi Sepak Bola Sulut United. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin ada adik-adik mungkin kan yang ingin atau hobi sepak bola, nah kesempatan akan segera ada dengan nantinya mungkin jika memang semuanya berjalan baik, Akademi Sulut United bakal ada. Dengan hadirnya pemain lokal pun mungkin sudah di-discuss di talk show yang pertama dengan Coach Ricky Nelson, pasti menguntungkan dengan hadirnya pemain lokal kan. Ya. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Masih ada juga pertanyaan nih. Ada yang mengatakan bahwa klub ini mungkin hanya bertahan 2 atau 3 tahun saja. Nah, isu-isu seperti itu kan sering dimunculkan karena memang juga tidak bisa dipungkiri juga di Indonesia ada beberapa klub yang tiba-tiba hadir dan tiba-tiba menghilang juga seperti itu. Nah, tanggapan Bapak terhadap isu-isu seperti ini seperti apa Pak? Dan kira-kira bagaimana masa depan Sulut United, master plan yang sudah disiapkan manajemen untuk Sulut United di masa yang akan datang Pak, secara umum mungkin Pak? Secara umum gimana ya? Ya kita juga tidak bisa menutup orang beropini apa. Artinya waktu sendiri akan berbicara membuktikan akan seperti apa. Tapi itu memang tekad ya visi, balik lagi ke visi dan misi kita itu menjadikan klub Sulut United kita itu klub kebanggaan di Sulawesi Utara yang bisa berprestasi atau berbicara banyak di persepak bola nasional. Oke, kalau ngomong berprestasi dan di persepak bola nasional pasti perlu waktu, Jadi nggak ada tuh jalan instan kita mau setahun udah juara Liga 1. Mungkin kita pasti kita akan berusaha wujudkan, tapi itu perlu waktu dan step by step. Jadi kalau dibilang 2-3 tahun sih saya harapannya nggak begitu. Jadi harapan saya ini akan menjadi klub kebanggaan Sulawesi Utara yang terus-menerus berkembang dan ya dicintai lah, menjadi bagian dari kegiatan persepak bolaan di Sulawesi Utara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sulawesi Utara ya. Jadi mau kita ini adalah klub yang akan bertahan dalam jangka waktu panjang di Sulawesi Utara dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Dan insya Allah suatu hari nanti klub ini akan bicara banyak di persepak bolaan nasional Indonesia. Oke. Itu sih harapan saya. Nah itu tuh, jadi bagi yang masih ragu dengan Sulut United ini, itu udah dijawab juga bahwa Sulut ini diharapkan wajar ragu-ragu wajar. Ya. Jadi kita seiring waktu kan kita juga sudah buktikan seperti keseriusan kita dalam mempersiapkan tim di tahun ini itu kan juga sudah menjadi bukti komitmen kita lah. Gitu, ya. Oke, dan terakhir nih Pak, kira-kira ada harapan atau pesan dari mewakili manajemen Sulut United terhadap masyarakat Sulawesi Utara untuk klub Sulut United ini Pak? Oke, sebenarnya sebelum masuk ke harapan mungkin saya harus apresiasi dulu ya. Artinya dukungan dari masyarakat Sulawesi Utara terhadap Sulut United ini dalam jangka waktu 1,5 tahun ini menurut saya sudah luar biasa positif. Ya. Artinya pada saat tahun kemarin ya, sudah mulai hadir ke stadion, sudah timbul beberapa kelompok fans supporter yang juga amat sangat militan dan fanatis dan positif ya. Saya lihat tidak destruktif. Itu yang paling penting juga. Gitu. Positif tapi tidak destruktif. Ini karena banyak
klub lain yang mengalami problem. Dukungannya fanatik tapi destruktif. Itu kan juga buat klub agak sulit ya begitu. Tapi saya apresiasi sekali dukungan kelompok-kelompok fans ini luar biasa. Bentuknya juga macam-macam dalam hal yang mungkin saya nggak terfikirkan sebelumnya gitu. Misalnya pada saat musim kering kemarin, musim hujan itu ada kelompok fans yang berinisiatif untuk menyiram lapangan untuk pemeliharaan. Itu luar biasa sekali gitu ya. Bukan dari sisi value tapi dari sisi effort-nya itu menurut saya luar biasa. Dan juga ada kelompok fans, kelompok supporter juga menyumbangkan lagu-lagunya untuk Sulut United, itu juga bentuk apresiasi yang menurut saya amat sangat luar biasa. Ya, kalau mau ngomong harapan ya saya berharaplah dukungan ini tolong jangan kendor, kalau bisa makin terus mendukung klub Sulut United. Ya di sisi lain kita juga akan sangat kita juga akan berusaha secara maksimal untuk mengembangkan klub ini menjadi klub yang lebih baik dan lebih besar lagi. Terus kemudian saya rasa kritik juga mungkin perlu. Jadi tolong dikoreksi kalau ada kebijakan-kebijakan klub atau tim yang dirasa kurang kondusif atau untuk tidak mendukung kemajuan Sulut United. Ya kita terbuka, artinya kritik-kritik positif itu saya rasa perlu untuk menjadi kontrol ya. Jadi ya kita juga semua pelaku sepak bola yang belum terlalu lama berkecimpung sepak bola gitu ya. Artinya saya rasa tetap perlu untuk masukan-masukan dari semua pihak untuk kita dapat tampung dan kita mungkin untuk sarana kita untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Saya rasa sih itu aja ya. Biar harapan saya nggak banyak. Ya mungkin untuk yang belum follow sosial media kita tolong di follow. Nanti mungkin merchandise kita tolong dibeli. Itu salah satu bentuk support juga terhadap klub kita. Gitu. Karena bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Iya, datang langsung ke Sulut United Store kan. Untuk belanja. Betul. Saya rasa nanti kalau pertandingan sudah memungkinkan di stadion, silahkan datang ke stadion untuk mensupport Sulut United. Itu bentuk support yang kita juga harapkan di kemudian hari. Oke, siap. Terima kasih Pak. Mungkin sampai situ aja dulu obrolan kita di saat ini. Semoga bisa memberikan informasi yang positif bagi masyarakat sepak bola di Sulawesi Utara pada umumnya dan untuk kemajuan Sulut United ke depannya mungkin ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Tetap sama-sama Fian. Stay safe di sana. Ya. Oke, jadi buat teman-teman semua juga yang menyaksikan tayangan ini bisa tetap menjaga kesehatan, juga tetap rajin pakai masker, gunakan hand sanitizer, atau tetap rajin cuci tangan kemanapun pergi dan berada, supaya kita semua bisa bersama-sama melawan pandemi COVID ini, supaya kita semua juga bisa bertemu lagi di Stadion Kelabat untuk mendukung tim Sulut United. Oke, terima kasih Pak Bima atas waktunya di sore hari ini. Sampai kita ketemu lagi. Oke. Sampai ketemu. Torang Sulut United. Torang Sulut United. Bagi Jo.